Seorang pencuri misterius berani melakukan serangkaian perampokan bank di kota. Penjahat itu beraksi dengan gaya yang unik. Dia meninggalkan gambar-gambar penuh teka-teki dengan 2 simbol di setiap TKP. Para detektif kebingungan, namun untungnya seekor anjing polisi membantu mereka melacak jejak dan membawa mereka ke sebuah rumah tua di lingkungan yang menyeramkan. Para detektif menemukan 3 tersangka, namun masing-masing memiliki alibi yang kuat. Pak Wildrose berkata, "Aku sedang sibuk merayakan ulang tahunku dengan teman-teman." Pak Snowberry berkata, "Aku sedang mengunjungi pameran seni malam hari, namun sayangnya tidak diperbolehkan mengambil gambar di dalam." Dan Pak Greenman berkata, "Aku harus tinggal di rumah karena aku sedang sakit. Ibuku yang merawatku, jadi dia bisa memverifikasi kata-kataku." Dapatkah kamu menemukan pencurinya? Apakah kamu ingat gambar TKP? Gambar itu menunjukkan kepingan salju dan buah beri. Petunjuk ini mengarah pada Pak Snowberry. Para detektif menangkap Pak Snowberry, tapi dia menemukan cara untuk melarikan diri dari selnya. Para polisi mengejarnya di sekitar gedung penjara berlantai 2. Pak Snowberry bersembunyi di atap dan memutuskan untuk melompat. Bisakah kamu menebak mengapa dia memutuskan untuk melompat dan bukannya memanjat pohon ini? Jika dia memanjat pohon, dia akan mengganggu burung-burung ini. Mereka akan terbang dan polisi akan melihatnya. Pak Snowberry melompat dan pingsan. Setelah beberapa saat, dia terbangun dan mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan kecil. Pak Snowberry melihat sekeliling dan menemukan sebuah pintu. Dia mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci. Dia melihat ada 3 tombol di pintu, ada lingkaran di tombol pertama, segitiga di tombol kedua, dan kotak di tombol ketiga. Dia tidak tahu tombol mana yang harus dia tekan untuk membuka kunci pintu. Untungnya dia menemukan sebuah catatan dengan 3 angka, 12, 4, dan 8. Bisakah kamu menebak tombol mana yang harus dia pilih? Ada sebuah jam tepat di atas pintu, dan jam itu ada di sini karena suatu alasan. Jika kita menarik garis yang menghubungkan 12, 4, dan 8, kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Jadi, Pak Snowberry harus menekan tombol segitiga. Pak Snowberry berhasil melarikan diri. Dia kelaparan dan singgah di sebuah restoran. Pelayan restoran membawakan 2 nampan makanan. Ada 3 perbedaan di antara makanan-makanan ini. Bisakah kamu membedakannya? Siap melihat jawaban yang benar? Ini dia. Para polisi melihat Pak Snowberry di restoran. Mereka mulai mengejar sang penjahat dan dia bersembunyi di jalan ini. Bisakah kamu membantu mereka menemukan Pak Snowberry? Dia ada di sini. Akhirnya Pak Snowberry berakhir di penjara, tapi kota ini dikejutkan dengan kejahatan lain yang terjadi di sebuah museum bersejarah. Seseorang mencuri patung zamrud antik saat pameran berlangsung. Artefak ini mahal dan sangat langka, jadi sang detektif segera memulai penyelidikannya. Dia menemukan 3 orang tersangka yang berdiri di dekat TKP, tapi masing-masing dari mereka menyangkal terlibat dalam pencurian tersebut. Jeff berkata, "Aku baru saja dibebaskan dari penjara. Aku ingin memulihkan reputasiku. Jadi aku menghindari masalah dengan hukum." Peter yang mengaku sebagai seorang penulis mengatakan, "Aku tidak akan pernah mempertaruhkan reputasiku demi sebuah patung yang bodoh." Dan Frank berkata, "Pak, aku seorang miliarder. Aku punya cukup uang untuk membeli seluruh museum ini." Siapa yang berbohong? Frank, dia bilang dia seorang miliarder, kenapa dia pakai merek palsu? Anak kucing Molly hilang, dia mencari hewan peliharaannya di taman dan bertemu dengan 3 orang asing. Salah satu dari mereka mencuri anak kucingnya. Dapatkah kamu menebak yang mana?
Wanita pertama hanya memegang tas berisi mainan kucing. Wanita kedua sedang hamil, tapi pria ketiga menyembunyikan anak kucing sungguhan di balik pakaiannya tuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Hotel Pak Green. Semua ikan menghilang dari akuarium. Hari sudah larut sehingga Pak Green mencurigai 4 karyawannya. Bobby sang porter mengatakan, Aku menghabiskan sepanjang hari membawa tas para tamu, jadi aku tidak punya waktu untuk melakukan pencurian. Petugas kebersihan Amy mengatakan, saat aku tiba di tempat kerja, akuariumnya sudah kosong. Pelayan Harry mengatakan, Aku bekerja sepanjang hari, jadi aku tidak berjalan di dekat akuarium lah. Sementara itu Mary, sang manajer mengatakan, aku sama sekali tidak suka ikan, aku lebih suka anjing. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Green tahu dengan pasti siapa yang mencuri ikan-ikan itu. Apakah kamu juga tahu? Perhatikan genangan air di lantai, sepertinya Harry baru saja basah kuyup. Mungkin karena dia mencoba menangkap ikan dari akuarium. Oh no. Lauren masuk ke Hotel Pak Green. Di lobi dia bertemu dengan 3 porter yang menawarkan diri untuk mengurus barang bawaannya. Tapi hanya satu dari mereka yang bisa dipercaya. Bisakah kamu menebak yang mana? Porter pertama memakai 2 jam, satu di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Jam tangan kiri terlalu besar, jadi kemungkinan besar jam tangan itu curian. Tidak aman untuk mempercayakan kopermu kepada pencuri kan? Dan porter ketiga adalah hantu, kakinya nggak menyentuh tanah. Oleh karena itu Lauren harus mempercayai orang kedua. Aku baru aja keluar dari hotel itu. Lauren pergi ke klub malam setempat. Kyle, Tom, dan Nick mengajaknya berdansa. Tapi hanya satu dari mereka yang aman untuk diajak berdansa. Yang mana tebakanmu? Tom mengenakan jaket kulit dengan paku-paku yang tajam. Dia bisa saja mencakar Lauren tanpa sengaja saat menari. Sementara kaki Kyle, sepertinya dia akan berubah menjadi manusia serigala. Lauren kembali ke hotel dan menemukan bahwa seseorang mencuri kalung kesayangannya dari kamarnya. Dia bergegas ke lobi dan berhadapan dengan 4 orang. Seorang manajer, petugas kebersihan, seorang tamu, dan seorang porter. Dia bertanya, siapa ya yang mencuri kalungku? Tapi semua orang bersumpah tidak ada hubungannya dengan perampokan itu. Bisakah kamu membantu Lauren untuk menemukan pencurinya? Sang manajer, dia menyembunyikan kalung Lauren di dalam gelas airnya. Keesokan pagi, Lauren sedang sarapan di taman. Tiba-tiba seseorang mengerjai dia dengan ember cat. Lihatlah para tamu hotel, apakah kamu bisa menemukan siapa pelakunya? Ini jelas merupakan orang pertama. Ada noda cat di celananya tuh, dan warnanya sangat cocok dengan cat lelucon. Di taman, Lauren menemukan sesuatu yang sangat aneh. Makhluk itu tidak hidup tapi memiliki 5 jari. Apa itu? Sarung tangan. Pak Green memasuki kantornya dan menemukan kejutan yang menyenangkan di mejanya. Seseorang membawa sekotak besar coklat kesukaannya. Pak Green menanyai para karyawannya, tetapi semua orang bersumpah nggak ada hubungannya dengan hadiah itu. Petugas kebersihan Glenda berkata, Pak, aku belum masuk ke ruangan kantor Bapak. Aku terlalu sibuk membersihkan kamar mandi. Hostess Holly berkata, aku masuk ke ruangan Anda 2 jam yang lalu untuk membawa beberapa dokumen. Aku nggak melihat ada coklat. Dan sang manajer Kira berkata, wow, aku tidak tahu kalau Anda suka coklat. Aku baru saja memulai shiftku 30 menit yang lalu. Aku nggak meninggalkan lobi. Siapa pengagum rahasianya?
Kata Kira dia tidak masuk dalam kantor Pak Green, tapi dia menjatuhkan salah satu jepit rambutnya di lantai. Pak Green mengundang Kira untuk makan siang di prasmanan lokal. Ada 4 makanan yang bisa mereka nikmati, pizza, pasta, salad, dan sushi. Tapi beberapa makanan ini nggak aman. Dapatkah kamu mencari tahu yang mana? Pasta ini mengandung tali sepatu, jadi nggak aman untuk dimakan. Ada seekor lebah yang hinggap di atas sushi. Lebah itu bisa menyengat, jadi pilihan ini juga tidak aman. Loren berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba dia melihat sebuah gua aneh dengan cahaya misterius. Dia memasuki gua itu dan berteleportasi ke alam semesta paralel. Bisakah kamu membantunya menemukan perbedaan antara realitas ini dan dunia normal? Wanita ini memakai sepatu di tangannya. Aneh sih. Loren bertemu dengan seorang penyihir yang berjanji untuk mengirimnya pulang, tapi pertama-tama dia harus memecahkan teka-tekinya. Jika diejak ke depan, aku adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Jika diejak ke belakang, aku adalah sesuatu yang kamu benci. Siapakah aku? Jika kita mengeja Liv secara terbalik, kita akan mendapatkan evil. Jadi jawaban yang benar adalah Liv. Harry dan Larry adalah anak kembar. Mereka lahir di Mei, tapi ulang tahun mereka di Juni. Kok bisa? Hal ini dimungkinkan karena Mei adalah sebuah kota. Kena deh kamu.